Halo, Gamada FTP 2020. Nama saya Jocelyn Tanya. Saya dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 2017. Dan saat ini saya akan membawakan sesi Development Class dari Agroforia 2020 tentang keterkaitan antara pandemi COVID-19 dengan ketahanan pangan di Indonesia yang dilihat dari perspektif saya. Sebelum masuk ke materinya, mengapa sih sebenarnya mahasiswa harus peduli dengan kondisi pandemi yang saat ini sedang kita alami bersama? Yang pertama, karena mahasiswa bertindak sebagai calon policy maker yang juga akan menghasilkan kebijakan-kebijakan pangan di masa depan. Kedua, mahasiswa bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mahasiswa bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan juga bisa menyalurkan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir, mahasiswa itu harus bisa adaptif dan inovatif, terutama untuk mencari solusi pemecahan masalah terhadap krisis pandemi yang sedang terjadi saat ini. Kenapa mahasiswa harus inovatif? Karena kita tahu sendiri bahwa tahun 2030 kita mempunyai target kita bersama-sama dengan dunia, yaitu untuk mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030. Nah, sehingga target ini kan menjadi beban kita bersama-sama. Sehingga dengan mahasiswa tahu kondisi saat ini, mahasiswa juga bisa ikut berperan untuk mencapai Sustainable Development Goals kita di tahun 2030. Kita harus tahu dulu nih sebelumnya apa itu ketahanan pangan. Bahwa ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap orang memiliki pangan yang cukup dimanapun dan kapanpun untuk tetap hidup sehat. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ketahanan pangan atau food security itu mempunyai 4 pilar yang penting, yaitu yang pertama availability, yang kedua accessibility, yang ketiga utilization, dan yang keempat ada stability. Nah, untuk pilar pertama, availability, itu kita berbicara tentang ketersediaan pangan yang ada di negara. Apakah panen yang dihasilkan oleh petani itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan kita? Yang kedua, itu distribusi. Apakah pangan yang sudah ada itu bisa didistribusikan kepada masyarakat secara merata? Nah, yang ketiga, itu ada bagaimana pangan tersebut dimanfaatkan. Apakah keamanan pangannya terjamin? Apakah masyarakat tahu bagaimana cara mengolah pangan tersebut sehingga nutrisinya juga bisa masuk ke dalam tubuh kita? Dan yang terakhir adalah bagaimana pangan tersebut stabil sehingga kalaupun ada misalnya tiba-tiba ada kondisi kemarau, itu tetap sistem yang sudah dikembangkan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu juga berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Dampak yang paling terlihat dari pandemi ini terhadap ketahanan pangan itu harga beli dari petani menurun, sedangkan harga di pasaran melonjak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada 3 poin yang bisa saya highlight. Yang pertama, adanya pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, menurunnya daya beli masyarakat karena di PHK. Yang ketiga, karena mahalnya harga distribusi. Nah, kenapa harga beli dari petani itu menurun? Karena demand-nya juga menurun sebenarnya karena adanya PHK. Nah, tapi produksi dari petani sendiri itu tetap ada. Nah, kondisi ini yang juga mendisrupsi sebenarnya kesejahteraan masyarakat. Bisa kita lihat di sini, kebijakan sebelum pandemi, itu pemerintah lebih fokus untuk menurunkan angka food insecurity di Indonesia sebesar 1% minimal setiap tahunnya. Yang kedua, pemerintah fokus supaya masyarakat itu bisa mengkonsumsi diet yang seimbang, upaya untuk mencegah undernutrition, itu dapat menyebabkan malnutrisi dan stunting, juga mencegah overnutrition yang dapat menyebabkan obesitas. Saat pandemi, bisa kita lihat juga mungkin pemerintah lebih fokus kebijakannya supaya distribusi pangan dapat berjalan dengan lebih merata, terutama untuk menjangkau masyarakat di Indonesia yang lebih vulnerable. Nah, yang kedua, itu pemerintah juga mengawasi harga-harga makanan di pasaran. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa
harga-harga itu kan naik, sedangkan dengan adanya PHK, daya beli masyarakat itu juga menurun. Nah, kedua hal ini jadinya nggak ketemu, sehingga masyarakat kebutuhan pangannya tidak tercukupi, dan penjualnya pun juga tidak mendapatkan uang. Nah, sehingga penting adanya stimulus dari pemerintah dalam menjaga harga-harga di pasaran sehingga daya beli masyarakat tetap ada. Yang ketiga, penggunaan online platform untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk masyarakat menengah ke atas itu sudah normal ya sekarang. Contohnya dengan startup Tani Hub. Nah, online platform ini juga berfungsi untuk memotong rantai distribusi dari produsen dan juga konsumen, yaitu kita sendiri. Sehingga petani pun bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dan kita pun bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, untuk kebijakan di era new normal itu ada 3 yang bisa saya highlight. Yang pertama adalah penggunaan online platform adalah new normal buat kita semua untuk mencukupi kebutuhan pangan. Yang kedua, pentingnya data dan pentingnya juga diversifikasi pangan. Berikut ini adalah beberapa gagasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukuhkan ketahanan pangan di era new normal. Nah, yang pertama, penggunaan online platform seperti Sayurbox dan Tani Hub itu sudah menjadi new normal untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Sehingga dengan penggunaan online platform ini juga dapat memotong rantai distribusi. Yang kedua, pentingnya pemerintah untuk mengembangkan data. Nah, kenapa data itu sangat penting saat ini? Karena data itu bisa menjadi tolok ukur kuantitatif dari keberhasilan kebijakan pemerintah atau tolok ukur kuantitatif bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan selanjutnya. Nah, yang terakhir, pentingnya juga dilakukan diversifikasi pangan di Indonesia. Diversifikasi pangan ini juga mengangkat pangan lokal, sehingga kebutuhan masyarakat lokal di suatu daerah itu bisa terpenuhi dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk di Indonesia itu tidak sebanding ya dengan peningkatan produksi dari makanan. Nah, sehingga menggunakan pangan lokal, mengembangkan pangan lokal, dan juga diversifikasi pangan ini tentu sangat-sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia di masa depan. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, sekarang sebagai mahasiswa kita bisa ngapain aja? Nah, yang pertama kita bisa berinovasi atau misalnya menyampaikan gagasan tertulis atau membuat ide-ide baru. Misalnya juga kita bisa kembangin juga startup seperti Tani Hub atau Sayurbox yang pastinya itu untuk mengukuhkan ketahanan pangan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, ataupun meningkatkan soft skill dari petani dalam era yang sekarang serba teknologi ini. Nah, yang kedua, mahasiswa tuh harus sensitif dan kritis. Kenapa? Karena dengan kita sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, kita bisa juga tahu dan bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru sebenarnya, dan juga bisa membantu pemerintah dalam mengukuhkan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu kita harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, kalau mahasiswa itu kan perannya sangat spesial, bahwa kita itu bisa menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Nah, dengan kita sensitif dan kritis, kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan masyarakat itu apa, dan bisa kita sampaikan juga ke pemerintah, dan juga kebijakan pemerintah nanti akan lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Nah, tugas kita saat ini di FTP adalah mengembangkan sebenarnya bakat-bakat dan minat yang kita punya, sehingga di masa depan nanti kita bisa juga ikut berkontribusi dalam mengukuhkan ketahanan pangan di Indonesia dan mencapai target-target pertanian lainnya di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan paparan yang sudah saya sampaikan barusan. Semangat terus untuk Gamada FTP 2020 untuk menjalani masa-masa PPSMB Agroforia dan juga PPSMB Universitas. Jika ada saran, tanggapan, atau pertanyaan, bisa ditanyakan nanti saat sesi live bareng-bareng. Saya Jocelyn Tanya, terima kasih atas perhatiannya.